Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok tugas besar kelompok 5 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan program dan materi tugas besar kami yang berjudul forecasting menggunakan metode regresi linear dan double eksponensial dengan perhitungan error menggunakan metode SSE. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu ada Aprilia Devira, Bayu Satria Hadi, dan Devi Ramadhani. Pertama, forecasting. Pengertian dari forecasting sendiri artinya peramalan. Maksudnya yaitu meramal permintaan konsumen suatu perusahaan untuk beberapa tahun. Biasanya periodenya 1 tahun yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan data penjualan produk suatu perusahaan 1 atau 2 tahun yang lalu. Regresi linear dan double eksponensial merupakan metode perhitungan forecasting. Setelah dapat hasil ramalan dari metode tersebut, maka akan diuji dengan menggunakan perhitungan error metode SEE. Nilai error yang paling kecil dari dua metode tersebut akan jadi peramalan yang terpilih. Yang pertama, metode regresi linear. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Berikut adalah model persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana keterangan Y, A, dan BX dapat dilihat pada layar. Lalu itu selanjutnya metode double eksponensial yang akan dijelaskan oleh April. Pada April, dipersilakan. Baiklah, saya Aprilia Devira dengan nomor PP 2010-93-2012 akan menjelaskan mengenai metode double eksponensial. Metode double eksponensial smoothing adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data pemulusan kedua melalui proses smoothing. Sistem peramalan ini menangkap pola dari data 8 yang telah lalu kemudian digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang. Kemudian rumus dari double exponential smoothing dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu ST sama dengan alpha XT tambah 1 dikurang alpha dikali ST kurang 1 tambah TT dikurang 1, dan TT sama dengan beta dalam kurung ST dikurang ST kurang 1 ditambah 1 kurang beta dikali dengan TT kurang 1, di mana FT kurang 1 sama dengan ST ditambah TT, di mana keterangannya ST merupakan nilai pemulusan tunggal, XT adalah data sebenarnya pada waktu ke T, TT adalah pemulusan tren, dan F dalam kurung T tambah M adalah nilai ramalan, dan M sama dengan periode masa mendatang, alpha sama dengan koefisien pemulusan, dan beta adalah koefisien pemulusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Baiklah, saya Devi Ramadhani, nomor BP 2010-93-2032. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan error SSE. Jumlah galat kuadrat atau sum of square errors atau SSE adalah perhitungan statistik awal yang dipakai untuk menghitung nilai lain. SSE adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai metode yang memberi nilai SSE yang terkecil ialah metode yang paling akurat. Rumus untuk mencari SSE adalah sebagai berikut, yaitu sigma n I sama dengan I E I pangkat 2, di mana EI sama dengan XI kurang FI, dengan keterangan EI sama dengan kesalahan pada periode I, XI sama dengan data aktual untuk periode I, dan FI adalah ramalan atau nilai kecocokan untuk periode yang sama. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan saya, yaitu Bayu Satria Hadi. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai program kami dan judul secara garis besar. Selanjutnya kami akan langsung masuk ke program Python yang sudah kami buat. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan sintak program yang sudah kami buat mengenai forecasting menggunakan metode regresi linear dan double eksponensial dengan perhitungan error SSE yang akan dijelaskan oleh April. Pada April, dipersilakan.
Baiklah, saya Aprilia Divira akan menjelaskan mengenai bagian login dan juga memasukkan data. Pertama, print forecasting menggunakan metode regresi linear dan double eksponensial dengan perhitungan error. Kemudian masukkan username dan input password. Kemudian dengan while true, print silakan login kembali dengan masukkan input username dan input password. Jika username atau password salah, maka akan di print username atau password salah dan ulangi login. Namun jika benar, maka akan dilanjutkan dengan print selamat datang. Kemudian akan di print masukkan data permintaan konsumen tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian program akan menampilkan tabel permintaan konsumen, di mana list 0 berisi angka 1 sampai dengan 12, list 1 berisi bulan Januari sampai Desember, dan list 2 berisi nilai dari data yang sudah diinput tadi dengan pengulangan for. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu menghitung metode forecasting yang akan dilakukan oleh program. Yang pertama yaitu N, kita berjumlah 12 sesuai dengan input. Kemudian ada sigma X yang merupakan penjumlahan dari 1 hingga 12. Sigma Y yang merupakan penjumlahan dari input data bulan Januari hingga Desember, yang dilambangkan dengan A, B, C, D hingga L. Selanjutnya ada sigma XY yang merupakan perkalian dari sigma X dan dari data X dan data Y per persatuan datanya, yaitu 1 dikali dengan A, 2 dikali dengan B, begitu hingga 12 dikali dengan L. Kemudian ada variabel sigma X kuadrat yang mana merupakan data X yang dikuadratkan, yaitu 1 kuadrat hingga 12 kuadrat. Kemudian ada sigma Y kuadrat yang merupakan pengkuadratan dari data Y, yaitu ada A kuadrat hingga L kuadrat. Kemudian ada fungsi B yang dihitung dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kemudian ada variabel fungsi A dengan rumus sigma Y per N dikurang fungsi B dikali sigma X per N. Kemudian dari fungsi A dan fungsi B itu dapat dihitung forecasting untuk ke 12 bulan selanjutnya yang dilambangkan dengan A1 hingga L1, di mana A1 sendiri merupakan fungsi A ditambah fungsi B dikali 13, B1 sama dengan fungsi A ditambah fungsi B dikali 14, yang berlanjut hingga ke L1 yaitu fungsi A ditambah fungsi B dikali 24. Selanjutnya yaitu menghitung forecasting menggunakan metode double eksponensial. Yang pertama yaitu menghitung nilai data dan juga nilai data level dan juga tren menggunakan alfa dan beta yang dengan nilai 0,2, yang mana dapat dilihat pada program data level itu dilambangkan dengan variabel S yang terdiri dari S1 hingga S12 dengan perhitungannya. Kemudian ada data tren yang dilambangkan dengan variabel T dari T1 hingga T12. Kemudian dari data level dan T yang dilambangkan dengan S dan T pada program dapat dihitung forecasting menggunakan double eksponensial. Forecasting dilambangkan dengan variabel F yang terdiri dari F1 hingga F12, yang mana F1 sendiri dapat ditemukan dengan menjumlahkan S1 dengan T1, berlanjut hingga ke data forecasting 12 yang menggunakan rumus S12 ditambah T12. Kemudian program akan menampilkan perhitungan menggunakan sistem error atau SSE, yang mana SSE itu menggunakan data dari variabel EI1 hingga EI12, yang mana EI1 sama dengan data awal dikurang forecasting data pertama metode regresi, begitu pula hingga EI12. Kemudian program akan menghitung EI kuadrat dengan variabel sigma EI kuadrat, yaitu EI1 dikuadratkan hingga dijumlahkan hingga EI12 dikuadratkan. Selanjutnya program akan menampilkan metode regresi linear dengan sigma EI kuadrat sebagai nilainya. Setelah itu program akan melakukan perhitungan kembali, kali ini menggunakan variabel xt1 sebagai variabel yang isinya nilai input awal dikurang dengan testing data pertama metode double eksponensial yang dilambangkan dengan xt1 hingga xt12. Selanjutnya akan di program akan menghitung sigma xt kuadrat, yaitu yang berisikan penjumlahan dari xt1 hingga xt12 yang sudah dikuadratkan. Setelah itu program akan menampilkan SSE metode double eksponensial dengan sigma xt kuadrat sebagai nilainya.
Sekian dari saya dapat dilanjutkan oleh Devi. Pada Devi, silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan output akhir dari program berdasarkan SSE, yaitu dengan menggunakan konsep keputusan if. If sigma EI kuadrat besar dari sigma XT kuadrat, program akan menampilkan berdasarkan perhitungan SSE, maka metode double eksponensial lebih akurat untuk digunakan. Berikut tabel forecasting menggunakan metode double eksponensial. Tabel permintaan konsumen tahun berikutnya, yaitu terdiri dari bulan dan forecasting. List 5 terdiri dari bulan Januari hingga Desember. List 9 yaitu forecasting 1 hingga forecasting 12 dengan perulangan for. Sebaliknya, elif sigma EI kuadrat kurang dari sigma XT kuadrat, program akan menampilkan berdasarkan perhitungan SSE, maka metode regresi linear lebih akurat untuk digunakan. Berikut tabel forecasting menggunakan metode regresi linear, dan ditampilkan juga komponen dari metode regresi linear. Berikut tabel permintaan konsumen tahun berikutnya yang terdiri dari list 4, data A1 hingga data L1 dengan menggunakan perulangan for. Selanjutnya yaitu program coba ulang. Lagi, while lagi sama dengan Y dan lagi sama dengan T. Lagi input coba lagi Y atau T. If lagi sama dengan T, print program akan menampilkan terima kasih. If lagi sama dengan T, break. Selanjutnya akan ditampilkan run hasil output program. Forecasting menggunakan metode regresi linear dan double eksponensial dengan perhitungan error atau SSE. Yang pertama yaitu daftarkan username dan daftarkan password. Jika username salah, maka sistem akan menampilkan silakan login kembali. Silakan login kembali dengan username dan password. Jika benar, program akan menampilkan selamat datang. Lalu program akan masukkan data permintaan konsumen tahun 2020 yang terdiri dari bulan Januari hingga Desember. Berikutnya, program akan menampilkan tabel permintaan konsumen yang terdiri dari bulan Januari hingga Desember dan permintaan yang sesuai dengan data yang diinputkan. Selanjutnya, perhitungan menggunakan sistem error atau SSE berdasarkan rumus yang telah ada pada program, maka akan didapatkan SSE metode regresi linear sebagai berikut dan SSE metode double eksponensial sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan SSE, maka metode double eksponensial lebih akurat untuk digunakan. Berikut tabel forecasting menggunakan metode double eksponensial, yaitu tabel permintaan konsumen tahun berikutnya yang terdiri dari bulan dan forecasting, yang terdiri dari bulan Januari hingga Desember dan forecasting yang didapatkan. Selanjutnya, program coba lagi Y atau T. Jika diketikkan T, maka program akan menuliskan terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan saya, Bayu Satria Hadi. Baiklah, sekian penampilan materi dan juga sintak program dari judul tugas besar kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.